Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul mengikuti acara diseminasi budaya positif pada hari ini. Salawat serta salam senantiasa kita sajikan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada Bapak Kepala SMA Negeri 1 Seraji, Bapak Ahmad Zailani SPDMP. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Bidang Kesiswaan, Bapak Puji Hartono SPD. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Ibu Toto Martin SP. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Bidang Humas, Bapak Toto Sugiharto SSI MPD, serta Bapak Ibu Dewan Guru peserta kegiatan diseminasi budaya positif. Sebelum mulai acara, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga doa, yang kelima inti, dan yang terakhir penutup. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Baik Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMA Negeri 1 Seraji, Bapak Ahmad Zailani SPDMP. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak dan Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 1 Seraji yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru beserta staf TU SMA Negeri 1 Seraji yang Bapak hormati, Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa berjumpa kembali di ruangan laboratorium SMA Negeri 1 Seraji ini dalam rangka kita bersama-sama akan mendengarkan atau belajar diseminasi program yaitu tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Irwan CGP angkatan ke-9. Bapak dan Ibu, terkait dengan budaya positif ini tentunya hal ini sejalan dengan tujuan dari pendidikan nasional yang diwujudkan dalam profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu, budaya positif yang ada di lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Seraji ini memang mesti kita budayakan, kita sosialisasikan, kita sampaikan, kita bedah bersama-sama. Nah, Bapak tentunya bersyukur sekali di SMA kita sudah ada 2 guru penggerak dan Pak Irwan ini mudah-mudahan juga tak lama lagi akan menjadi guru penggerak. Tentunya dari teman-teman atau Bapak dan Ibu yang guru penggerak ini menjadi pionir untuk menggerakkan, menyampaikan, mengajak kita semua agar nilai-nilai yang terkandung di dalam budaya positif ini kita bisa terapkan di lingkungan
SMA Negeri 1 Serangi. Jadi maksud Bapak bukan hanya formalitas Bapak dan Ibu menyelesaikan dari program CGP-nya atau diklat CGP-nya, namun benar-benar kita terapkan di dalam kegiatan sehari-hari khususnya di pembelajaran di SMA Negeri 1 Serangi. Sehingga pada akhirnya hasil belajar peserta didik itu akan meningkat, terutama di nilai-nilai positif karakter, biasanya kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Ini Bapak dan Ibu yang Bapak harapkan. Begitu juga kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang proses pendaftaran maupun yang sudah melalui seleksi wawancara Bu Toto ya di CGP angkatan ke-10. Mudah-mudahan setelah pengumuman di tahap kedua ini lulus menjadi calon guru penggerak sehingga bisa mengikuti diklat di guru penggerak. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga selanjutnya kepada Bapak dan Ibu yang sedang mendaftar. Hari ini merupakan proses hari terakhir sampai jam 23.59 terkait dengan penyelesaian esainya. Ya, Bapak mengingatkan yang belum, ayo dikebut, lembur, ya kan? Nah ini kalau full, insya Allah bisa, ya. Tapi kalau bisa kayaknya bisa nggak kekejar karena beranak pinak 5 soal, ya. Rata-rata paling sedikit, ya 4 anaknya, masing-masing satu anak paling sedikit 500 karakter sampai 5.000. Ya, paling sedikit sampai 2.000 ya. Sekarang Bapak lihat sampai 5.000 semua. Biasa tuh 2.000 itu Pak. Dulu di awal-awal sedikit. Ya, angkatan ketiga itu Bapak lihat hanya sedikit, sampai maksimalnya itu 1.000, ada yang sampai 2.000. Angkatan saya 7.000 ya. Pak. Angkatan saya 7.000 Pak. Ada yang 7.000 ya. Sekarang maksimal 5.000. Tapi mengarang sampai 5.000 karakter itu luar biasa. Ya ngibulnya masih ke sana sini. Ya. Tetapi ini memang harus dilakukan Bapak dan Ibu ya. Minimal yang sekarang ini Bapak perhatikan untuk soal nomor 5 terakhir itu 500 karakter. Ya, itu juga asik. Masanya ditanyain apa hasilnya? Ya, dari apa yang nomor 5 itu? Terkait dengan Bapak dan Ibu pendampingan atau apa saja lah. Ya, baik ke siswa, kepada guru, kepada siapa saja, masyarakat, di organisasi. Nah, setelah ada pendampingan itu apa hasilnya? Suruh menjelaskan rinci 500 karakter sampai 5.000. Ya, ini bukan yang belum punya gambaran itu, bukan artinya berat berarti. Enggak begitu Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu seneng ngarang, nulis, ya itu akan ngalir sih memang ya. Kayak Pak Singgi ini tiap hari yang ngalir terus bikin kalimatnya. Bu Sinta nggak ada kendala kalau kayak gini ya. Bu Riani juga nggak ada kendala insya Allah ya. Orang-orang bahasa Indonesia kalau ngarang, ya kalau Eksa, kalau kayak Bapak nih, susah banget menuangkan dalam tulisan. Ini terus terang ya, Bu Melita ini juga kayaknya agak pucat dari kemarin ini. Kurang tidur ya, karena memang sedang ngarang Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan selesai Bu Meli ya, dan lulus sampai CGP nanti. Ya setelah diklat. Nah itu Bapak dan Ibu terkait dengan budaya positif ya, ini Bapak harapkan kita budayakan ya. Minimal hari ini kita akan tercerahkan apa itu budaya positif ya oleh Pak Irwan. Kemudian apa saja yang termasuk budaya positif yang akan kita kembangkan di sekolah kita. Mungkin itu sambutan dari Bapak. Selamat kepada Pak Irwan mengikuti proses pendidikan dan latihan guru penggerak angkatan ke-9, mudah-mudahan lancar sampai tuntas kegiatan pelatihannya dan memperoleh hasil yang sangat memuaskan atau sangat baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya kepada Bapak Ali Zia SPDP. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Puji Winarto SPD. Kepada Bapak Puji Winarto SPD untuk
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan acara kita hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Fatah ya Alim ya Aziz ya Rabbal ya Jalal ya Ikram. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna wa awladana wa azwajana wa talamidana wa talamidatina wa ahlana wa ahla qaryatina min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min asyarri wa ghayr. Allahumma sahhil umurana wa hasin amalana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sampai kepada acara yang kita nantikan, yaitu acara inti. Acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak narasumber, yaitu Bapak Irwan Yulianto SPD. Kepada Bapak Irwan Yulianto SPD, disilakan. Terima kasih kepada Bu Cindy telah mempersilahkan waktunya. Terima kasih juga kepada Bapak Sayyadi telah mengizinkan saya untuk melakukan diseminasi budaya positif. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Nah, diseminasi budaya positif ini merupakan aksi nyata pada modul 1.4. Ya, nanti Bapak Ibu yang lanjut mengikuti diklat pasti akan melalui hal ini. Gitu ya, jadi kita sama-sama saling berbagi seperti itu. Kemudian kalau orang salawat beserta salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaat yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Oke. Yang pertama budaya sekolah. Nah, pertanyaannya apa itu sih budaya? Ya, kemudian mengapa budaya sekolah itu penting? Nah, barangkali dari Bapak Ibu ini ada yang tahu nggak budaya itu apa sih? Habit, Pak Budi kebiasaan, ada lagi? Pola tingkah laku, ada lagi? Iya, sebenarnya budaya positif itu sesuatu kecil, hal kecil sebenarnya bisa hal kecil bisa hal besar yang dilakukan secara berulang-ulang, ya sehingganya akan menjadi sebuah kebiasaan, dari kebiasaan menjadi sebuah budaya. Nah, jadi budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di lingkungan sekolah kita yang berpihak pada murid sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Nah, sebenarnya di sekolah kita pun sudah menerapkan budaya positif. Salah satunya adalah setiap pagi menyambut siswa yang masuk ke lingkungan sekolah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu tentang literasi. Kita setiap pagi sebelum mulai pembelajaran kita melakukan literasi. Jika tidak dilakukan hal itu, tidak mungkin akan terjadi sebuah kebiasaan. Itu harapannya kita akan terus meningkatkan dan itu mudah-mudahan akan menjadi kebiasaan dan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Nah, budaya positif dapat diterapkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, seperti yang pernah kita lakukan
di awal semester kemarin itu kita semuanya membuat keyakinan kelas. Ya. Kemudian penerapan 5S, yang yaitu senyum, salam, sapa, sopan santun. Nah ini yang ingin saya tekankan adalah di sini, ya 5S. Kenapa? Yang pertama, banyak siswa itu, ya saat ini itu ketika ketemu dewan gurunya itu banyak langsung nyelonong aja, tanpa perisi, tanpa apa, tanpa basa-basi. Itu kebanyakan siswa itu langsung nyelonong aja jauh. Itu. Kemudian ketika di jalan pun, ya, ketika kita papasan itu siswa itu kayaknya nggak kenal kita. Padahal kita itu sebenarnya tahu itu adalah siswa kita. Kalau di jalan itu banyak kan begitu. Jadi asal lewat-lewat ya luas. Apalagi kalau balapan, bukan balapan, apa nyalip. Kalau nyalip itu siswa itu kan ada nggak langsung jalan gitu. Jadi gasnya malah ditambah. Itu kemudian saya kadang juga melihat ada beberapa anak sekolah itu ternyata tangannya itu sambil megang seputung rokok. Itu sesuatu yang ingin saya bahas sebenarnya. Ya, kemudian menerapkan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Nanti akan kita bahas. Kemudian posisi kontrol akan terjadi perubahan positif, maka perlu adanya kolaborasi antar warga sekolah. Budaya positif ini nggak mungkin bisa terlaksana, tidak mungkin bisa menjadi budaya kalau tidak ada kolaborasi atau kerjasama seluruh warga sekolah. Nah, pada hari ini yang akan kita bahas adalah yang pertama adalah perubahan paradigma. Berikutnya tentang disiplin positif. Kemudian 3 motivasi perilaku manusia, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, kita akan kupas sedikit demi sedikit. Sebelumnya, ini merupakan materi di paket modul 1.1. Ya, ini sudah saya jalani kurang lebih selama 2 bulan. 2 bulan ini, dan alhamdulillah sebenarnya ini sangat bermanfaat sekali bagi dewan guru. Ya, terutama kita sebagai dewan guru untuk membimbing siswa-siswi kita, terutama juga untuk siswi kita untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Nanti kalau yang lulus mudah-mudahan bisa merasakan hal sama juga. Ya, magnetnya akan benar-benar dirasakan seperti itu. Nah, perubahan paradigma, ya Bapak Ibu, saya minta kita praktek sejenak. Ya, saya minta siapa ya? Pak Toto, kebetulan ada. Pak Toto minta saya dampingin sama Bu Upi. Gak apa-apa ini, biar lebih seru. Ya, ini berkaitan dengan nanti ada materinya pokoknya. Ini kegiatannya adalah kepalan tangan, cuma kepalin tangan aja. Ya, jadi bapak saya minta Bu maju ke depan sini Pak. Sama Bu Uci, nggak apa-apa. Oke, jadi kegiatannya adalah kepalan tangan. Ya, jadi misalkan di tangan Ibu Upi ini ada sesuatu yang sangat berharga. Ada sesuatu yang sangat berharga, dan Pak Toto ini akan mencoba mengetahui apa itu yang ada di pegangan Ibu Upi. Oke. Jadi ini kan kalian nggak perlu nyobek kan ya, menambah sampah aja nanti kalau nyobek. Jadi anggap aja di tangannya itu ada tulisan. Kemudian Bu Upi ini mencoba menjaga tulisan itu. Kemudian Pak Toto akan mencoba membukanya atau mengetahui apa sih yang ada di tangan Ibu Upi dengan cara apapun, terserah mau merayu, mau menghardik, mau apapun boleh. Silakan. Hanya mencoba aja. Dengan cara apapun. Ada satu robo. Pakai ini. Lihat.
biasa. Apa lo ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gitu. Oke, terima kasih. Silakan ibu kembali di tepuk tangan. Nanti ada materi tenang aja ya. Terima kasih. Oke, kemudian hal itu tadi berkaitan dengan perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ya, sebenarnya yang pertama, guru itu bisa mengontrol murid nggak sih sebenarnya? Harus bisa. Tapi sebenarnya yang bisa mengontrol murid itu ya murid itu sendiri. Mau dia nurut, mau dia enggak, ya terserah murid. Seperti itu ya. Kemudian, kritikan akan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bukan itu. Tergantungnya bagaimana itu. Iya, mungkin ini bisa jadi, tapi ini sifatnya hanya sementara. Pun lagi kembali kepada yang dikritik. Yang dikritik itu akan sadar atau tidak, itu tergantung pada dirinya masing-masing. Kemudian bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Misalkan kita mulai menasihati, ya, menasihati seseorang, tentunya kan kita memberikan hal-hal positif. Seperti itu kembali lagi tentang orang tersebut mau berubah sesuai keinginannya atau tidak. Seperti itu. Yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Misalkan kita sebagai dewan guru ini kan adalah orang yang lebih dewasa, gitu ya. Sebenarnya kita ini bisa memaksa siswa kan, tapi kembali lagi tergantung ke siswanya. Setelah dipaksa, mau dipaksa gimana pun caranya, ya tetap kembali lagi ke siswa. Seperti itu. Sama halnya dengan kegiatan yang tadi. Nah, buku tadi isinya apa buku? Isinya lupa atau kok? Makanan. Ya. Kalau nggak makan, nggak hidup tadi makanan. Ya itu tadi mau dibuka atau tidaknya ya tergantung ibu Upi seperti hari ini tadi. Semuanya itu tergantung pada diri kita masing-masing, gitu ya. Berikutnya, nah, paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Bisakah kita mengontrol orang sesuai yang tadi? Realitas kebutuhan kita sama, ya. Tetapi sebenarnya kebutuhan kita itu berbeda-beda. Gak mungkin sama dong antara si A dan si B. Kemudian, ketika semua orang melihat hal yang sama, tapi kenyataannya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Saya ambil contoh, pernah melihat angka 6,9. Ya, itu orang bisa melihat 69, bisa juga melihat 96. Ya, gitu. Itu tergantung pada sudut pandang. Orang lain bisa mengontrol saya. Kenyataannya hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol kita. Seperti itu. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Kenyataannya kita nggak bisa mengontrol orang lain. Ya orang lain itu sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian perilaku buruk adalah sebuah kesalahan. Nyatanya semua perilaku memiliki tujuan. Misalkan ketika siswa di kelas, ya itu nyanyi, tidur atau ngapain, itu pasti ada sesuatu tujuannya. Seperti itu. Kemudian modal berpikir menang kalah. Kenyataannya modal berpikir adalah menang. Seperti itu. Misalkan dalam suatu kompetisi, ya, kompetisi itu pesertanya pasti berpikirannya harus menang dan menang. Seperti itu. Tapi hasilnya ada yang menang dan kalah. Lanjut. Nah, makna disiplin. Nah, dari bawah itu kira-kira ada yang tahu nggak sih disiplin itu seperti apa? Disiplin itu seperti apa? Disiplin menurut Deus itu gimana?
Disiplin berpakaian berarti itu sama aja kayak peraturan ya, gitu ya. Tapi sih sesuatu yang dilakukan sesuai dengan aturan. Sesuatu yang dilakukan sesuai dengan aturan peraturan juga boleh ya. Pak Dewi melaksanakan kesepakatan ya boleh. Lanjut. Nah, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbaik di kepala Anda, apa yang terlihat di pikiran Anda? Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Ya, ketika terlambat karena nggak disiplin dikasih hukuman itu ada. Nah, justru itu sebenarnya adalah suatu alternatif terakhir. Ya, itu alternatif terakhir sebenarnya. Ketika memberikan hukuman itu adalah alternatif terakhir. Kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi kalau bisa ya mulai sekarang jangan digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, maka kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Maksudnya apa di sini? Ketika dikasih hukuman, tentunya siswa itu nanti merasa tidak nyaman. Dan dari pikiran siswa itu pasti nanti ya gini-gini lagi. Seperti itu. Nah, maka disiplin. Menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin. Artinya apa? Disiplin itu berasal dari diri sendiri, gitu. Yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Jadi membuat diri kita itu disiplin secara mandiri. Dan peraturan yang sebenarnya itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Merdeka maksudnya apa? Nih, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara tidak hanya terlepas dari pemerintah, akan tetapi juga cakap membuat agar bisa memerintah diri sendiri. Itu sebenarnya disiplin yang sesungguhnya. Maka disiplin juga ini menurut Dini Vision ya, dalam bukunya menyatakan bahwa arti dari kata disiplin adalah berasal dari bahasa Latin yaitu disiplin yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, ya, bukan ekstrinsik, gitu. Jadi sebenarnya yang paling penting itu adalah motivasi intrinsik dari diri siswa, dari diri guru masing-masing. Disiplin positif. Nah, merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, hukuman, dan penghargaan. Gitu. Jadi disiplin itu harapannya ke depannya itu berasal dari diri sendiri, tanpa hukuman, tanpa paksaan, tanpa penghargaan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Tiga teori motivasi perilaku manusia. Ya, jadi ada 3 teori. Ini menurut penelitian. Ada 3 teori tentang perilaku manusia. Yang pertama ini motivasi paling mendasar pada manusia. Ya. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kalau siswa dihukum itu akan mengatakan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Biasanya seperti itu. Apa yang terjadi ketika saya tidak melakukan? Karena sudah ada peraturan. Ya, jadi berpikiran apa yang akan terjadi ketika saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini tingkatan yang kedua. Ya.
Jadi biasanya berpikiran apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Gitu. Misalkan akan membersihkan bola. Ketika jam olahraga nanti kalau sudah bersih bola dikasih es, misalkan siswa itu akan berpikiran berulang-ulang, besok saya bersih bola lagi lah, biar dapat es. Saya besok nyapu kelas lagi lah, biar dikasih es sama wali kelasnya. Besok saya nyapu les lagi lah, biar dapat nilai bagus, misalkan seperti itu. Dan itu akan selalu berulang-ulang. Nah yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Nah ini tingkatan yang akan kita tuju sebenarnya, gitu ya. Biasanya berkata saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Gitu. Jadi dari sendiri itu sudah tertanam motivasi intrinsik. Seperti itu. Nah, tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi ketiga pada murid-murid kita, yaitu tadi adalah menumbuhkan disiplin intrinsik, gitu ya, yang timbul dari diri sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang merdeka. Mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi mereka timbul dari diri sendiri untuk melakukan sesuatu kegiatan. Berikutnya materi adalah nilai-nilai kebajikan. Ini ada banyak sekali sebenarnya nilai-nilai kebajikan. Ini berkaitan dengan keyakinan kelas. Nah, nilai-nilai kebajikan yang kita tuju ini adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang adalah yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Apa bedanya keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas dan peraturan kelas? Nah, dari Bapak Ibu ini kira-kira sudah tahu belum sih bedanya antara keyakinan kelas, kesepakatan kelas dan peraturan kelas? Ya, yang sudah tahu keyakinan kelas dan peraturan kelas itu apa? Apa sih keyakinan kelas itu? Pak Bisi? Atau gampangnya sebenarnya adalah sebuah pemikiran dari siswa, ya, yang dituangkan ke dalam suatu tulisan, ya kalau dalam praktiknya itu sehingga menjadi sebuah keyakinan kelas. Nih, keyakinan kelas itu lebih rinci dan detail. Maaf, ini kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas itu lebih rinci dan detail, gitu ya. Kemudian kesepakatan kelas lebih konkret dan lebih mirip pada peraturan kelas. Misalkan datang tepat waktu. Kemudian apa lagi? Jangan ribut ketika ada guru yang menjelaskan. Ya, menjaga kerapihan. Itu sebenarnya bisa jadi keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Artinya ketika nggak boleh makan itu sebenarnya apa sih yang diambil? Sebuah keyakinan apa? Ketika nggak boleh ribut di kelas, ketika guru menjelaskan, itu yang diambil adalah apa? Menghormati, saling menghormati. Jadi itu lebih bersifat abstrak. Sehingga nilai-nilai basic yang disepakati bersama secara tersirat dan tersurat, yaitu lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Berkaitan dengan peraturan kelas. Jadi ayo kita bersama-sama coba mengisi apa sih isinya di sini. Ketika peraturannya adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya.
Nah, jadi keyakinan kelas di sini apa kira-kira? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Jadi lebih abstrak, tidak langsung terperinci. Gitu, jadi lebih abstrak. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Menghormati ya. Menghormati, saling menghormati. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Apa yang namanya? Disiplin Komitmen bersama. atau komitmen bersama. Dilarang melakukan kekerasan. Ayo, Keselamatan dan menghormati orang lain juga. keselamatan dan menghormati orang lain. Next, jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu berkaitan dengan tanggung jawab. Kemudian apa ini? Oh, ini ada di situ masuk Iklan. iklan. Ya, ini tadi ya, habis sudah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, itu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Menghormati orang lain artinya apa? Ketika datang terlambat pasti nanti mengganggu siswa-siswi yang lain yang ketika masuk di kelas, sehingga pembelajaran tertunda gara-gara ada siswa yang terlambat. Dilarang melakukan kekerasan, yaitu tentang keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu berkaitan dengan kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu pikiran, menghormati orang lain dan kesabaran. Kemudian menggunakan masker, ini terkait dengan COVID tahun lalu, beberapa tahun lalu. Ini berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu berkaitan keselamatan dan keamanan. Yang pada akhirnya apa? Yang tadi peraturan keras, ya ini akan menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas tadi akan lebih luas lagi menjadi apa? Menjadi lingkungan yang positif. Setelah lingkungan positif tadi, akhirnya akan berubah menjadi budaya positif. Seperti yang saya bilang tadi, berawal dari hal-hal kecil yang dilakukan secara terus-menerus, yang akhirnya akan menjadi budaya positif. Ini perbedaan antara hukuman, sanksi, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini akan kita bahas. Yang pertama, hukuman. Nah, jadi hukuman itu merupakan sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Misalkan sesuatu yang menyakitkan, ketika datang terlambat suruh push up, ya disuruh push up, itu karena diharuskan, walaupun sakit, misalkan sakit ya harus tetap push up seperti itu. Berikutnya, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Ketika keluar kata-kata kasar, ketika marah, keluar kata-kata kasar, itu akan tertanam di hati siswa-siswinya, gitu. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kemudian paksaan mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Padahal pasti setiap kesalahan itu ada tujuannya masing-masing seperti yang disampaikan di awal tadi. Kemudian sanksi atau konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Yang terakhir adalah kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Misalkan yang terakhir ini, kalau nggak bisa menjawab, ya biasanya ada yang tunggu dulu di depan, berdiri dulu, gantian temennya tunggu dulu di depan, gantian, dan seterusnya. Yang ketiga adalah restitusi. Ya, di restitusi ini adalah yang pertama mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang berikutnya menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ya, artinya introspeksi diri dulu.
Kemudian tawaran bukan paksaan, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi. Yang terakhir adalah memperbaiki hubungan memberikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Next. Oke, mari Bapak Ibu kita isi ini konsekuensi atau hukuman. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau sanksi? Punishment atau hukuman. Oke. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi. Punishment atau hukuman. Tapi kenapa bisa menyebutkan konsekuensi? Karena guru primernya sudah mengaturkan aturan tersebut sekarang. Itu juga sebenarnya adalah hukuman. Oke. Oke, boleh diminta push up 15 kali tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Berikutnya, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi. Kenapa biasanya kalau PJOK olahraga itu ada pemanasan terlebih dahulu, jadi harus tetap melaksanakan pemanasan. Oke, jadi jawabannya ya. Mencatat itu hukuman, lari mengelilingi lapangan basket juga hukuman, murid diminta untuk itu juga hukuman, mengganti kertas itu konsekuensi, membersihkan tumpahan dari itu konsekuensi juga. Kemudian berdiri di depan kelas itu merupakan suatu hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket pada saat jam PJOK itu merupakan sanksi. Yang berikutnya adalah didukung oleh penghargaan. Ya. Penghargaan itu tidak efektif. Kemudian penghargaan itu merusak hubungan, penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan juga bisa menghukum. Maksudnya bagaimana? Ketika penghargaan tidak efektif itu bagaimana? Nah, karena dia bukan faktor dari intrinsik, bukan dari diri sendiri. Jadi melakukan sesuatu hal, melakukan tindakan itu karena ada iming-imingnya. Apa itu? Hadiah atau penghargaan. Berikutnya, penghargaan merusak hubungan. Biasanya itu terjadi saat zaman dulu itu ada ranking kelas, peringkat kelas. Itu kenapa? Salah satunya adalah alasan ranking itu tidak diadakan lagi. Yang pertama adalah penghargaan merusak hubungan. Misalkan yang juara 1 W, saya juara 1 W, itu biasanya kan ada yang seperti itu. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Misalkan ya, penghargaan mengurangi ketepatan itu disuruh membuat atau ditugaskan untuk membuat sebuah presentasi selama 1 minggu. Ya. Tetapi diberikan waktu dalam 1 hari untuk mendapatkan nilai terbaik. Ya, dia jadi 1 hari pertama itu mendapatkan nilai 100, 1 hari kedua mendapat nilai 80 dan seterusnya. Tetapi itu sebenarnya adalah mengurangi ketepatan. Kenapa? Karena siswa itu akan merasa terburu-buru. Kenapa? Untuk memperoleh nilai terbaik. Gitu. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Nah, sebenarnya tadi yang disampaikan, ketika sudah terburu-buru, kualitasnya akan menurun. Pokoknya gak asal jadi baik. Gitu. Kemudian mematikan kreativitas. Ya, yang lain adalah penghargaan itu menghukum. Next, dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dari dihukum oleh penghargaan. Yang pertama adalah penghargaan efektif jika
menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam waktu jangka pendek. Kalau dalam jangka waktu pendek ya oke lah, itu bisa diterapkan. Tetapi ketika jangka panjang akan menjadi sebuah kebiasaan, itu tidak efektif. Kemudian jika menggunakan penghargaan lagi, maka orang tersebut akan tergantung dengan penghargaan pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dalam diri. Berikutnya, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Pokoknya saya harus mendapatkan penghargaan seperti itu ya. Dimanapun caranya, saya bisa mendapatkan penghargaan. Ini remote posisi kontrol. Menurut saya ini sangat penting bagi kita berpikir di mana kita bisa menghadapi siswa-siswi kita. Nah, kita harus tahu 5 posisi kontrol ini. Ya. Yang pertama itu sebagai penghukum. Biasanya ini masih hukum-hukum. Kedua ini membuat merasa bersalah. Ketiga itu sebagai teman. Keempat sebagai pemantau. Dan yang terakhir itu sebagai manajer. Kenapa? Karena penghukuman itu menjadikan identitas gagal. Biasanya kata-kata untuk menghukum itu menghadik atau menunjuk, menyakiti atau menyindir. Itu biasanya. Kemudian kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu ada kan ancaman-ancaman. Kemudian hasilnya apa? Siswa itu akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Seperti itu. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Biasanya kata-katanya yaitu berceramah. Biasanya itu berceramah, mengingatkan seharusnya yang kalian lakukan ini bla 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 bla. Kemudian bapak kecewa karena kamu bla 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 banyak sekali seperti itu. Kemudian ini menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Yang ketiga, yang masih sering dilakukan itu adalah sebagai teman. Ya. Padahal seharusnya diri kita itu harus ada jarak antara siswa dan guru. Yaitu sebagai teman ini sudah harusnya bisa kita tinggalkan. Kenapa? Karena ketika siswa itu merasa kita sebagai teman, siswa itu kan melakukan hal yang sama terus dan menerus. Kenapa? Sama itu pasti ibunya itu baik, nggak apa-apa, besok lagi itu lagi itu baik, bisa juga dimanfaati, maafkan lagi seperti itu. Itu ketika di posisi sebagai teman. Gitu. Jadi siswa itu akan merasa ya santai aja, melakukan kesalahan ya udah nanti dimaafkan lagi, itu baik, itu kawan saya, seperti itu. Kemudian berikutnya pemantau, ya, menghitung dan mengukur. Kemudian apa peraturannya? Biasanya itu kita hanya memantau aja, terkait dengan apa keyakinan kelas itu ditanyakan ulang. Kemudian identitas berhasil atau kontrol diri. Nah ini yang seharusnya ada pada diri kita, yaitu sebagai manajer. Yang pertama adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau mengidentifikasi. Kemudian apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian menguatkan pribadi. Nah ini nanti hubungannya dengan segitiga restitusi. Oke, ini ya, kita ini bergerak harusnya di antara nilai manajer untuk memperbaikinya. Gitu. Peraturan, pemantau, konsekuensi atau hasil. Baiknya kita itu ada di 2 posisi kalau menurut saya. Ya, di 2 posisi yang pertama itu sebagai pemantau dan sebagai manajer, sehingga kita bisa memantau siswa-siswi kita, kemudian kita bisa mengarahkan siswa-siswi kita ketika kita menjadi manajer. Nah, ini apa hubungannya sih kebutuhan dasar manusia? Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ya, yang pertama adalah survival atau bertahan hidup. Ya, bertahan hidup terkait dengan kita bertahan hidup, misalkan kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh rumah dan lain sebagainya, gitu ya. Berikutnya penguasaan. Ya.
Kemudian kebebasan. Siswa juga butuh bebas gitu di sekolah kita ini. Jangan harus hanya sesuai dengan apa yang kita ajarkan, apa yang sesuai kita perintahkan. Siswa itu punya hidupnya masing-masing, punya pribadi masing-masing. Sehingga kita hanya perlu mengarahkan ke arah yang positif, ke arah yang lebih baik. Berikutnya adalah kesenangan. Ya, jadi siswa itu juga butuh senang. Di kelas itu jangan tegang terus gitu. Jadi di kelas itu siswa juga butuh kesenangan. Kemudian cinta, kasih, rasa memiliki dan dimiliki. Siswa juga butuh bersosialisasi dan lain sebagainya. Nah, ketika kelima ini tidak didapatkan di rumah, hasilnya apa? Akan dibawa ke sekolah. Nah, itu tujuan dari kita ketika 5 ini tidak tercapai atau tidak didapatkan di lingkungan di rumah. Tujuan kita mengarahkan untuk menjadi yang lebih baik. Nah, apa itu sih restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Saya ambil contoh kemarin saya praktek dengan siswi, itu ada yang nggak piket, ya, ada yang nggak piket sehingga mendapatkan aduan dari siswa-siswinya. Nah, ini kira ngobrol santai, ya, dengan menggunakan segitiga restitusi sehingga siswa itu akan kembali ke kelompoknya masing-masing dengan baik. Seperti itu. Berikutnya. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, biasanya yang pertama adalah ketika menstabilkan identitas itu adalah kata sulit. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan yang sama. Bukan berarti kita membenarkan kesalahan siswa kita loh ya. Ya, bukan berarti kita membenarkan kesalahan siswa kita gitu. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Biasanya pertanyaan seperti itu. Tapi dari setiap kesalahan itu pasti ada sebab dan akibatnya. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Menanyakan benarkah yang kamu lakukan seperti ini? Itu validasi. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Setelah divalidasi kemudian dikaitkan lagi dengan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama di kelasnya. Nih. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Biasanya kata-katanya adalah berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan hal yang salah. Kita juga pasti melakukan kesalahan. Begitu juga siswa-siswi kita. Gitu ya. Berikutnya kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Gitu. Kemudian bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi lebih tertarik untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Gitu ya. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, biasanya kalau siswa yang menyalahkan diri sendiri, itu akan terus merasa bersalah kepada dirinya sendiri. Gitu. Next adalah validasi tindakan yang salah. Ya, biasanya itu membuat siswa mengenali basicnya atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi basicnya, apa itu power, vision, love, and belonging, fun, and survival. Berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi itu. Nah, biasanya kata-kata adalah kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Itu pasti kan ya, siswa itu kalau melakukan hal yang lebih buruk pasti bisa, tapi kan tidak melakukannya. Gitu. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Biasanya ditanyakan alasannya. Kalau misalkan dia nggak piket tadi, kenapa alasannya nggak piket? Karena datang kesiangan, karena ngantuk. Nah, konsekuensinya apa? Artinya untuk konsekuensinya berikutnya harus melaksanakan piket dengan cara apa? Berangkat lebih pagi. Apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok pagi? Seperti itu saya pertanyaan untuk penguatan. Berikutnya adalah menanyakan keyakinan
Nah, terkait dengan keyakinan kelas yang telah disepakati di kelas bersama-sama oleh Bapak Ibu dan siswa-siswinya. Biasanya berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Nah, seperti itu. Biasanya itu dikaitkan dengan keyakinan kelasnya. Misalkan kalau nggak piket, itu keyakinan kelasnya apa tadi? Tentang kebersihan dan lain sebagainya. Ya, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi dengan skenario-nya adalah ini benar terjadi sih di waktu hari Senin waktu saya piket. Jadi ini Bu Yusela tidak masuk waktu itu karena sedang menemani Pak Sel itu suaminya diperiksa kalau salah. Bu Yusela ini memberikan tugas kepada siswanya ya kelas yang 3. Saya itu mengecek ke kelasnya dan ada satu siswa yang tertidur di kelas gitu. Dan saya pun memanggil anak tersebut. Nah, soalnya Pak Toib itu ini. Jadi pertama saya mengecek di kelas, oh ternyata ada yang tidur beneran di kelas. Gitu sehingga hari ini kalau bisa pakai itu ini baru sinyalnya Pak. Nah, jadi ceritanya si Imam ini tertidur di kelas. Waktu saya meminta kepada siswa ketika si Ilham bangun diminta untuk menghadapi saya. Gitu. Nah, setelah itu si Ilham menemui saya, kemudian saya melakukan kegiatan segitiga restitusi. Ini sebenarnya ada suaranya, kalau suaranya ini nggak keras. Nah, ini ngobrolnya agak santai. Jadi yang pertama itu yang pertama adalah statusnya identitas. Jadi yang pertama, kenapa kamu terkejut? Gitu. Bapak juga pernah melakukan yang sama. Itu ketika tidur di kelas itu kenapa? Kemudian memvalidasi kesalahan. Kenapa sih kamu tidur di sana itu? Dia menjawab, tidurnya terlalu malam. Kenapa? Main game. Seperti itu. Kemudian berkaitan dengan tugas, ditanyakan lagi dengan keyakinan kelas. Ketika tertidur di kelas, keyakinan kelas apa sih yang disepakati di kelas bersama wali kelasnya? Si Irwan ini menjawab terkait dengan tanggung jawab. Nah, kemudian setelah itu dilaksanakannya adalah si Irwan ini bercerita tentang kenapa tertidur di kelas ini. Kemudian yang lain adalah memberikan penguatan. Gitu. Kemudian sangat berterima kasih ketika si Ilham atau si Imam ini untuk melaksanakan tugasnya atau mengerjakan tugasnya seperti itu. Ini ada dua sebenarnya videonya, ada dua kasus. Aila ya? Elsa. Ini karena si Elsa ini tidak melaksanakan UKM di kelas sehingga teman-teman itu ngadu ke Bapak. Itu sehingga Elsa diambil. Intinya kalau restitusi itu memberikan penguatan ulang kepada siswa-siswa kita, sehingga tidak akan dengan
kesadaran dirinya tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Nah, yang akhirnya dalam penerapan program disiplin hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional. Yang pertama kita harus profesional sama profesi kita, seperti itu. Kemudian dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Ya, kita harus bisa mengontrol diri kita sesuai dengan 5 posisi kontrol. Dan sebenarnya kita ada di posisi 4 dan posisi 5, yaitu sebagai pemantau dan juga sebagai manajer. Kemudian bagaimana menjalannya sebagai among mengajar yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Terima kasih, semangat bergerak dan menggerakkan. Demikian diseminasi tentang budaya positif, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nah, ini sudah tadi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Ibu semuanya masih semangat. Baik Bapak Ibu, sesi ada acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu guru yang mau bertanya di sini. Silakan. Boleh izin Pak? Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Bu, semangat pagi Bapak Ibu. Pagi. Saya berbicara semangat pagi. Jadi harapannya semangatnya tetap seperti di pagi hari, tetap semangat Bapak Ibu. Baik, langsung saja. Terima kasih kepada saudari MC atau moderator, kepada saudara narasumber yang hebat. Beri aplaus dulu kita dong untuk narasumber. Jadi begini Pak Irwan, terkait daripada sesi tadi, saya tertarik tadi sedikit berbicara dengan Pak Irwan juga di belakang. Tadi kan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, di mana mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karakter yang lebih kuat di sini kan tentunya dengan hal yang positif. Nah, yang pertama, sedikit dari diskusi ini pada ekosistem sekolah, bagaimana sudut pandang jenengan memungkinkan tidak jika segitiga restitusi ini diterapkan dan dibangun pada rekan teman sejawat kita. Selanjutnya ada dua pertanyaan berbeda, satu untuk murid, satu untuk kita para teman sejawat. Yang tadi yang pertama. Selanjutnya, jika untuk rekan sejawat ini, bagaimana jika ada rekan atau teman sejawat kita yang sudah mendapatkan restitusi mungkin dari salah satu rekan sejawat yang lain yang sadar atau tidak sadar itu telah berbuat salah. Kompleks Pak ya, kalau kita dalam guru itu kita ini lah Pak, jangan hanya murid saja salah, di guru juga pasti punya salah ya. Akan tetapi dia secara diam-diam tidak memaafkan dengan tulus dan masih menyimpan traumatik. Nah, itu untuk guru Pak atau teman sejawat. Nah, selanjutnya itu kita balik pertanyaannya untuk murid. Bagaimana dengan kondisi murid yang sudah mendapatkan restitusi dari teman sebayanya yang berbuat salah, akan tetapi dia secara diam-diam tidak memanfaatkan dengan tulus dan masih menyimpan traumatik pula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk pagi. Ya. Yang pertanyaannya pada intinya kepada teman rekan sejawat itu ataupun dewan guru, siswa kepada siswa juga teman sejawat.
tentunya bisa saja dilakukan, gitu ya. Tetapi untuk merubah hal itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kenapa? Sesuai dengan disiplin positif tadi, ya. Hal-hal kecil dilakukan secara berulang-ulang sehingga akan apa? Akan menimbulkan disiplin positif sesuai dengan motivasi intrinsik. Gitu. Kalau dari motivasi diri sendiri sudah ada niat untuk berubah, ya pada kedepannya nanti juga akan berubah. Tetapi ketika hatinya keras, ya, atau hanya dari eksternal aja masuk, tapi dari intrinsiknya tidak ada kemauan, ya udah mau gimana lagi? Seperti itu. Seperti itu, Pak Sigi. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Bapak Ibu dipersilakan yang ingin bertanya. Bagaimana Pak Ibu cukup? Saya jika dirasa sudah cukup, maka kita lanjutkan ke acara selanjutnya atau acara yang terakhir yaitu yang kedua. Sebelum saya tutup acara pada hari ini, saya selaku pembawa acara mohon maaf selama membuat acara terdapat kesalahan-kesalahan baik kata maupun dalam sikap yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Mari kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai rekan sejawat dari Bapak Irwan akan memberikan refleksi terhadap materi yang beliau sampaikan tentang diseminasi budaya positif. Budaya positif itu sangat bagus dan diciptakan hubungan sekitar. Dalam materi yang Bapak Irwan sampaikan, kami berusaha untuk mempelajari dan menerapkan adanya perbedaan antara sanksi, hukuman dan juga konsekuensi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jurusan lagi? Ada pertanyaannya? Ilham udah bangun? Udah Pak. Iya. Tadi itu kan dari saya makan. Tadi ke kelas, Ilham. Kayaknya enak banget gitu. Oke. Jadi Bapak itu merasa Bapak itu kan makan. Jadi kenapa ini bisa terpilih di kelas ini? Sudah ada? Ya semalam sudah ada. Mobil aja. Jadi menurut Ilham, apakah ketika dibentuk kelas sudah sesuai dengan tujuan kelas ini? Apa? Cara apa itu? Tanggung jawab. Tentang tanggung jawab. Nah, jadi apa yang akan Ilham lakukan terkait yang baru terjadi? Lebih mempertinggi lagi tanggung jawab saya. Sesuai lagi lah. Terus dengan tugas yang tadi gimana jadi? Saya selesaikan hari ini. Jadi Bapak sangat berterima kasih ketika Ilham nanti bisa menyelesaikan tugas yang tadi jawabnya. Bapak jangan bilang lagi ya. Bisa. Saya ulang lagi ya. Betul.